Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini kita akan bahas tentang rencana produksi dalam konteks mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis. Oke, baiklah kita mulai. Oke, rencana produksi atau operation ya. Produksi atau operasi adalah sama, operasi lebih luas karena kaitannya dengan perusahaan jasa, tidak hanya manufacturer, jadi bisa mewakili produksi di bidang manufacturer maupun jasa. Oke, baiklah, yang akan kita bahas pertama terkait rencana produksi. Yang pertama kita bahas pengertian produk, atribut produk serta perencanaan produk. Oke, jadi ada 3 hal yang akan kita bahas di awal tentang pengertian produk. Jadi suatu produk itu akan disukai oleh konsumen jika produk tersebut memiliki komponen-komponen yang disebut atribut produk, ya. Merupakan komponen yang ada di sebuah produk, dan akhirnya nanti kita akan bahas tentang perencanaan produk. Oke, baiklah, kita pahami beberapa definisi produk dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kotler, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan Swasta dan Irawan menyatakan bahwa produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis dari perusahaan, pelayanan pengusaha dan pengecer yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Itu menurut Swasta dan Irawan yang lebih kompleks pemahamannya. Sedangkan menurut Ciptono, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Jadi ada ini ada 3 definisi para ahli. Intinya adalah bahwa produk adalah segala sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, di mana nilai tersebut, barang atau jasa tersebut bernilai bagi konsumen, memiliki nilai yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan, lebih kepada keinginan, kebutuhan, need and want. Oke, kita lanjut terkait dengan atribut produk. Jadi produk akan berhasil jika memiliki atribut yang sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Banyak atribut yang ada di sebuah produk. Jadi di mana produk tersebut yang diharapkan oleh konsumen dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan atas produk atau jasa tersebut. Yang pertama terkait dengan desain produk. Desain produk ini merupakan atribut yang sangat penting yang dapat mempengaruhi konsumen agar supaya mereka tertarik untuk melakukan pembelian, ya. Karena desainnya yang bagus, bentuknya dan sebagainya itu lebih ke sana, ya. Contohnya mungkin botol ini yang saya pegang ini, ya. Dari tahun ke tahun produk manufaktur air minum dalam kemasan ini merubah kemasannya, desain dari kemasannya, ya, yang mudah dipegang, sehingga juga dalam bentuk yang sangat menarik desainnya, itu juga mempengaruhi kualitas dari produk, yaitu salah satu atribut dari produk yang menjadi penilaian bagi konsumen. Yang kedua, warna produk juga menjadi pertimbangan sebagai atribut, salah satu atribut produk. Kenapa? Karena penglihatan panca indera konsumen melihatnya dari segi warna yang menarik bagi mereka. Ya. Warna pun ini merupakan elemen penting dalam desain grafis, ya, desain yang dimiliki oleh
produk tersebut. Sehingga produk-produk itu seringkali menggunakan warna yang sangat menarik, ya, sangat mencolok, eye catching katanya, ya. Dan berikutnya atribut yang ketiga adalah brand, merek. Brand ini berfungsi untuk membedakan produk kita atau produk sebuah brand daripada produk pesaing, agar supaya tidak mudah ditiru, karena di dalam brand atau merek ini ada keunikan yang relatif sukar ditiru. Oke, berikutnya adalah brand itu, sebelumnya brand itu, merek itu bisa ada istilah, term, nama, simbol yang digunakan. Itu kita akan bisa bahas brand sebelumnya, mungkin sudah detail ya. Berikutnya pengemasan, pemberian label, harga produk. Jadi orang melihat sebuah produk itu melihat harganya juga ternyata sebagai atribut. Oh, saya membeli produk ini karena harganya dibandingkan produk yang lain. Bisa menjadi pertimbangan keputusan pembelian. Kualitas dari produk juga menjadi salah satu atribut dari produk. Dan karena persaingan semakin ketat, ada tambahan layanan, yaitu layanan pelengkap, supplementary services, yang diberikan oleh penyedia produk, ya, bahkan atau penyedia jasa. Ada servis-servis tambahan yang ditambahkan agar supaya bisa menjadi daya saing bagi perusahaan tersebut. Dan garansi yang terakhir, ada jaminan. Saya membeli produk tertentu karena jaminannya, lifetime guarantee, seumur hidup bisa diganti, ya. Itu juga menjadi pertimbangan seseorang melakukan pembelian atas produk. Oke, itu atribut produk. Kita lanjutkan terkait perencanaan produk. Bagaimana sih merencanakan produk? Perencanaan produk diawali oleh penentuan ide produk. Dari ide-ide produk yang muncul, brainstorming berbagai macam alternatif pilihan ide produk apa yang akan dipilih. Setelah itu akan dilakukan seleksi. Dari seleksi itu kita tetapkan mana produk yang paling memungkinkan diterima oleh pasar, ya. Sehingga setelah seleksi dan pilihan kita tetapkan, langkah berikutnya adalah pembuatan desain. Pembuatan desain ini terkait dengan produk awal, ya, nantinya. Oke, coba kita jelaskan satu persatu. Penentuan ide produk dan seleksi ini setelah seperti kita diketahui bahwa ide produk dapat diciptakan atas masukan berbagai pihak, berbagai aspek menjadi pertimbangan. Ide produk apa ya yang muncul? Jadi apakah bisa dijual, apakah marketnya ada, gitu ya. Aspek-aspek pasar atau yang masih mendorong terciptanya ide produk, ya. Oke. Selanjutnya yang dilakukan adalah seleksi tadi. Ide produk juga dilakukan berbagai kriteria, misalnya atas masukan dari pasar, pemasaran, dari penelitian, dari bagian research and development, ya. Jadi pada intinya aspek pasar dan pemasaran untuk mengetahui, ya, lebih besar di sana. Karena kenapa? Apakah ini bisa menarik calon konsumen atau tidak, gitu. Oke, langkah berikutnya setelah kita seleksi, kita tetapkan mana yang akan kita pilih, ya. Oke, kita lakukan tahap yang kedua adalah pembuatan desain produk awal. Jika perusahaan memproduksi barang, maka gambaran desain awal akan lebih jelas bila dibandingkan dengan produk jasa, ya, produk manufaktur barang. Jadi dalam membuat desain produk awal ini hendaknya dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, manfaat produk yang akan dibuat. Yang kedua, fungsi yang hendaknya dimiliki oleh barang agar menunjang manfaat-manfaatnya. Apakah berfungsi tidak? Contohnya sepeda motor. Sepeda motor itu dibuat manfaatnya untuk transportasi, ya. Apakah berfungsi, rodanya berjalan mulus
bundar dan sebagainya itu yang kedua ya, fungsi yang hendaknya dimiliki oleh barang tersebut untuk menunjang manfaat transportasi. Yang ketiga juga terkait desainnya menarik tidak, bagus tidak, diminati oleh user atau target market atau kurang diminati ya, ini menjadi pertimbangan. Seni dan estetika barang yang akan kita produksi juga menjadi pertimbangan. Oke, desain produk awal ini akan ditindaklanjuti menjadi produk yang lebih mendekati sebenarnya. Ini dalam bentuk desain awal. Tahapan berikutnya adalah pembuatan prototype dan pengujian. Pembuatan prototipe dan pengujian ini pada produk barang akan diproduksi secara massal. Pembuatan prototipe menjadi begitu penting ya, sebelum diproduksi secara massal. Prototipe adalah produk yang dibuat sebagai produk percobaan sebelum produk dibuat secara besar. Nah, jadi berguna untuk menilai kemampuan produk agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi untuk produk jasa pada umumnya dapat juga dibuat prototipenya, misalnya sistem komputer untuk aplikasi akuntansi gitu ya. Jadi sebelum dijual sistem komputer ini dibuat dulu contohnya, sementara itu pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah prototipe ini sudah dapat diimplementasikan atau belum. Jika belum, ya diperbaiki, ada koreksi, diuji ulang, seterusnya akhirnya terciptalah dan dapat diimplementasikan sehingga desain prototipe ini sesuai dengan harapan produk akhir yang siap untuk dijual. Pembuatan prototipe kita uji dan langkah berikutnya adalah implementasi. Setelah kita lulus tahap uji, tahap ini mencoba kita implementasikan, menilai apakah produk yang sudah mulai diproduksi dan ditawarkan di pasar memiliki masa depan yang baik atau tidak gitu ya. Jadi cara melakukan penilaiannya bermacam-macam. Salah satunya dengan menggunakan preference metric ya, metrik preference, kesukaan dari konsumen. Kita bisa mencentangnya lebih prefer seperti apa atas produk atribut yang sudah kita pasarkan ini ya. Jadi produk kriteria-kriteria tertentu ya, biasanya atribut yang dianggap penting. Lalu kriteria ini diberi bobot kepentingannya, selanjutnya dinilai kondisi produk berdasarkan kriteria tersebut. Mungkin menggunakan skala minimal, ordinal, selanjutnya di rata-rata skornya. Terakhir dibandingkan rata-rata skor itu dengan standar minimal yang telah ditentukan perusahaan. Jika nilainya di atas standar atau sama, maka dianggap bahwa produk berada pada kondisi sukses, minimal pada saat itu. Ya, oke. Materi berikutnya terkait pemilihan lokasi dan proses produksi. Pemilihan lokasi dan perusahaan, ini kita akan bahas tentang pengertian pemilihan lokasi, yang kedua faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi dan metode penentuan lokasi. Oke, yang pertama kita bahas pengertian pemilihan lokasi usaha. Jadi intinya sebagai suatu keputusan investasi yang memiliki tujuan strategis. Lokasi ini merupakan sebuah keputusan investasi strategis yang akan dicapai oleh perusahaan. Jadi perusahaan akan mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan tersebut secara keseluruhan. Mengingat lokasi itu sangat mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel baik dalam jangka menengah maupun panjang. Lokasi usaha juga menjadi pemicu biaya yang begitu signifikan, sehingga harus ditetapkan sebaik mungkin ya, mempertimbangkan biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Oke. Kita lanjutkan faktor yang mempengaruhi lokasi. Ada faktor primer dan faktor sekunder. Kalau yang faktor primer yaitu faktor yang harus dipenuhi, bila tidak maka operasi tidak dapat berjalan sebaik mestinya. Ini primer harus diputuskan, harus memenuhi semua. Kalau yang sekunder, faktor yang sebaiknya ada, bila tidak operasi masih dapat diatasi dengan biaya yang lebih mahal.
Oke, detailnya mungkin kita lihat beberapa faktor yang secara umum perlu kita pertimbangkan. Yang pertama ada lingkungan masyarakat sekitar, apakah mendukung dengan keberadaan produk atau lokasi produksi atas produk maupun jasa yang akan kita buka. Kedekatan dengan pasar, pasarnya mendekati pasar sehingga memudahkan nanti bisa dipasarkan dengan baik, ya, pasarnya paham dengan keberadaan produk atau jasa kita. Tenaga kerja juga menjadi pertimbangan jika itu konteksnya dari biaya tenaga kerja kita, sehingga banyak perusahaan yang memanfaatkan orang-orang yang dekat di situ tinggalnya sehingga lebih menghemat biaya untuk penggajian dan sebagainya. Yang keempat, kedekatan dengan bahan mentah atau supplier yang berkonsekuensi pada biaya juga. Fasilitas dan biaya transportasi yang ada juga menjadi pertimbangan. Apakah biaya transportasi baik dari bahan mentah ke tempat pabrik kita itu juga menjadi pertimbangan. Sumber daya atau sumber daya alam yang lain terkait. Oke, kalau yang jasa, menurut Fandi Ciptono, faktor pemilihan lokasi usaha jasa itu yang pertama akses. Ya. Akses misalnya lokasi mudah dilalui, mudah dijangkau sama transportasi umum. Yang kedua visibilitas. Misalnya lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan, jangan tidak nampak dari jalan itu, sehingga orang sulit menemukan. Terus traffic, di mana ada dua hal yang dipertimbangkan dalam traffic atau lalu lintas. Banyak orang yang lalu lalang bisa memberikan besar terjadinya impulse buying dan juga pembelian secara tidak terencana. Oke, kepadatan, kemacetan juga menjadi hambatan. Kalau terlalu macet juga menjadi masalah. Traffic menjadi perhatian. Tempat parkir harus tersedia baik, ya, cukup luas gitu ya. Kalau terkait yang ekspansi, kemungkinan besar ada tanah untuk ekspansi. Lingkungan mendukung, ya, lingkungan sekitar mendukung keberadaan usaha kita, itu menjadi pertimbangan juga. Yang ke-7, persaingan, ya. Seringkali kita temukan persaingan, ya pasti ada persaingan, ya. Contohnya Indomaret, Alfamart, pasti dia akan selalu bersampingan. Itu kalau masih dinilai masih menguntungkan, ya nggak apa-apa. Sehingga konsumen ada alternatif pilihan, gitu. Saling membantu, ya, mengumpulkan konsumen. Dan peraturan pemerintah menjadi pertimbangan. Contohnya kalau kita mau buka bengkel itu tidak boleh mendekati pemukiman, itu menjadi pertimbangan. Dan hal yang lain terkait dengan peraturan pemerintah. Oke, metode penentuan lokasi ada metode factor rating, metode nilai ideal, metode ekonomi, metode volume biaya. Metode factor rating yang rating semua faktor yang tadi ini melakukan penilaian, melakukan rating atribut-atribut yang ada di faktor-faktor penilaian secara umum maupun yang spesifik jasa. Metode nilai ideal juga demikian, hampir sama dengan rating, tapi dia menentukan nilai idealnya mana yang paling penting yang dia tentukan. Metode ekonomi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif bersama-sama, berharap memperoleh penilaian yang lengkap. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara membandingkan biaya total masing-masing alternatif lokasi. Ya, ini kan pembandingan lokasi mana yang menguntungkan, ya. Sedangkan pendekatan kualitatifnya untuk membandingkan faktor yang tidak dapat diukur dengan rupiah atau satuan mata uang, seperti tersedianya tenaga kerja dan aktivitas serikat buruh dan sebagainya. Ya. And then yang metode yang keempat adalah volume biaya. Metode volume biaya ini adalah metode penentuan lokasi yang menekankan pada faktor biaya. Total biaya produksi dibandingkan alternatif yang ada, di mana lokasi berbiaya rendah dipilih. Akhirnya kita memilih biaya yang paling rendah. Analisis dalam praktiknya dapat dilakukan baik secara numerikal maupun secara grafis. Jadi intinya metode-metode yang akan kita gunakan
ini adalah menentukan mana yang paling efisien, menguntungkan bagi perusahaan ya, dari alternatif pilihan lokasi. Oke, baiklah, yang terakhir terkait proses produksi. Proses produksi adalah suatu aktivitas untuk mentransformasi ya, faktor-faktor produksi sehingga dapat meningkatkan atau menambah nilai guna atau manfaat atau faidah dan bentuk suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia yang diperoleh melalui pertukaran atau transaksi. Jadi proses produksi ini merupakan cara, metode, teknik menciptakan atau menambahkan kegunaan. Proses transformasi ini bagaimana merubah inputnya bisa diantaranya adalah manusia, mesin, material, bahan baku ini, modal, metode, energi yang dimiliki, dan bahkan informasi. Ya. Kita transformasikan, proses transformasi inilah ada proses produksi dan menjadi sebuah output atau luaran, yaitu barang atau jasa. Oke, itu terkait dengan rencana produksi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.